Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di siang hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu dan pilpres 2024 nanti. Teman-teman, berdasarkan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei, dalam 1 tahun belakangan ini selalu menempatkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto leading, ya, memimpin, saling salip menyalip di survei tentang elektabilitas dan tentunya popularitas mereka berdua. Di sisi lain kemudian lembaga survei menempatkan Anies Baswedan itu posisinya dari hasil-hasil survei yang mereka lakukan, posisi Anies Baswedan jauh tertinggal, ya, jauh tertinggal, dan sepertinya nggak ada artinya sama sekali gitu kan jika berbanding dengan elektabilitas dan popularitas daripada dua tokoh yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam artian itu sebetulnya juga gambarannya sepertinya kalau berdasarkan survei, Anies Baswedan bukanlah lawan yang sebanding gitu kan, bukanlah lawan yang seimbang dengan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Artinya nggak perlu mereka dua kubu yang mendukung Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo nggak perlu memikirkan, nggak perlu menghitung kekuatan Anies Baswedan. Kalau berdasarkan hasil survei kan jauh tertinggal, dan saya pikir bukanlah lawan yang sebanding untuk Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Tapi teman-teman, beberapa waktu yang lalu, ya, terdengar isu ataupun selentingan bahwasanya akan ada kemungkinan, ya, penggabungan poros kekuatan antara kubu yang mengusung Ganjar Pranowo dengan kubu yang mengusung Prabowo Subianto. Yang tentunya masih kita tunggu, ya, karena memang beberapa elit partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo memberi sinyal hal tersebut, dan tinggal menunggu 1 bulan terakhir ini. Artinya di sini teman-teman sepertinya tampak, ya, kalau ada sesuatu yang nggak muncul, ada suatu data ataupun analisa-analisa yang sebetulnya hasilnya nggak diketahui umum, yang nggak muncul di masyarakat. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat nggak perlu, ya, adanya fusi atau penggabungan antara Ganjar Pranowo Prabowo Subianto ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo gitu kan, karena berdasarkan survei mereka itu sama kuatnya, ya, saling menyalip gitu kan. Artinya kalau kita lihat ini sebenarnya ada kekhawatiran secara nggak langsung, kalau analisa saya pribadi, ada fakta-fakta yang nggak muncul di permukaan di media sosial ataupun di stasiun-stasiun TV. Sepertinya kalau gambarannya ada kekhawatiran kekuatan kuda hitam atau kuda Troya daripada pasangan Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar, ya. Artinya ada perhitungan-perhitungan, ada kemungkinan mereka bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti, sehingga sampai dengan sebegitu urgennya dua tokoh yang notabene menurut survei selalu memimpin sampai harus kemudian diupayakan untuk menggabungkan kekuatan. Bisa saja di sini Ganjar Pranowo sebagai capresnya, kemudian Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, atau sebaliknya, Prabowo Subianto sebagai capresnya atau Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Dan itu masih kita tunggu, ya, isu-isu tersebut apakah kemudian akan terwujud atau tidak. Yang jelas di sini saya yakin itu pun ide tersebut muncul, saya yakin nggak tanpa nggak tanpa sebab, ya, teman-teman. Kalau saya pikir memang Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini di luar hitungan-hitungan yang nggak muncul di publik ini punya kemampuan yang sangat besar gitu kan. Kemudian kita lihat juga kemauan kondisi terakhir bangsa kita ini bahwasanya juga memungkinkan, ya, memang rakyat sebagian besar juga pengen suatu perubahan gitu, ya, teman-teman. Pastinya kondisi terakhir ini memang banyak kondisi yang memang
saya yakin sudah banyak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, merasakan kesulitan hidup untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, juga kesulitan dalam menjalankan usahanya ya. Saya kalau lihat tuh, kalau di sini di warung-warung angkringan kayak tadi saya habis jajan keluar tadi juga, itu biasanya jam-jam 12 sudah habis, sudah pulang ya langganan saya. Hari ini dia ngeluh kayaknya masih utuh, masih banyak dagangannya yang belum laku ya. Dan itu kayaknya menyeluruh ya, di beberapa tempat pun teman-teman saya juga yang usahanya menengah ke bawah gitu udah banyak bercerita sekarang banyak yang sepi. Saya punya teman terakhir yang buka travel untuk ngangkut penumpang dari Cianjur ke Jakarta juga, kemarin teman itu udah cerita udah 3 hari ya sampai nggak ada penumpang, bayangin. Sedangkan teman tuh punya pengeluaran rutin seperti angsuran kendaraan yang dia beli ada 2, kemudian angsuran untuk cicilan rumah segala macam. Saya nggak bayangkan kalau kondisi ini berlarut-larut, dan tentunya mungkin mereka saat ini juga udah berpikir tentang angan-angan untuk adanya perubahan ya, teman-teman. Perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Dan memang yang patut kita cermati adalah saat ini memang kemungkinan adanya fusi ya dari 2 poros, sehingga nanti ada kemungkinan, para pengamat juga ada kemungkinan di kontestasi nanti akan ada 2 poros. Artinya di sini satu poros perubahan, satu poros yang memang didukung oleh koalisi pemerintahan. Nah, kalau kemungkinannya seperti apa kalau kemudian porosnya cuma 2? Ini berandai-andai, yang satu adalah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar dengan koalisi perubahan, yang satu adalah Prabowo Subianto Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo Prabowo Subianto, itu kan dengan sebagai koalisi yang memang didukung pemerintah. Tampaknya juga nggak akan mudah kemudian ini akan dipetakan, karena malah semakin ketara ya, lebar ya di sini kan, ketara polarisasinya, karena yang satu seakan-akan koalisi yang menginginkan perubahan, perjuangkan masyarakat, yang satu adalah koalisi yang didukung oleh pemerintahan dengan semangat untuk melanjutkan program-program yang memang sudah dimulai di era Presiden Jokowi gitu kan. Seperti satunya koalisi yang memperjuangkan perubahan untuk perbaikan kehidupan masyarakat, yang satu koalisi yang memang didukung pemerintah untuk keberlanjutan era program-program pembangunan yang sudah dimulai di era Presiden Jokowi. Tentunya masih seru ya teman-teman, nggak akan dengan mudah kalaupun itu terjadi teman-teman. Tapi kalau saya sendiri sebagai masyarakat biasa berharap ya, kalau bisa kontestasinya adalah 3 capres ya, 3 pasangan capres. Oke teman-teman, ini lagi kayaknya adzan azhar di sini itu teman-teman. Jadi ini analisa singkat ya teman-teman, bahwasanya nggak seperti yang survei lakukan, hasilnya yang sangat jauh mengunggulkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tentunya kalau memang hasilnya memang seperti itu, nggak ada data-data tambahan yang mengkhawatirkan, nggak mungkin ada ide kemudian untuk penggabungan porosnya Prabowo Subianto dan poros yang mendukung Ganjar Pranowo. Tentu ini didasari suatu alasan-alasan yang memang data-data tambahan ataupun data-data penyokong yang memang kemudian melihat kekuatan seberapa besar sih kekuatan gabungan antara Partai Nasdem, Partai Nasionalis, kemudian di situ juga ada Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian yang religius tradisional, dan kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera. 3 partai ini kayaknya juga memiliki kekuatan yang memang sepertinya sebagian besar mungkin nggak terjangkau oleh media massa ataupun survei-survei, yang kekuatannya masih misterius dan mungkin dengan hitung-hitungan tertentu masih bisa memiliki kemungkinan untuk berkompetisi dengan koalisi-koalisi yang di luar koalisi perubahan ya. Oke teman-teman, karena ini adzan asar, saya pamitan. Ini sekedar analisa, kita sebagai penonton ya bisanya ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Jangan lupa teman-teman join, subscribe di kanal YouTube saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta.